Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifael Fadilah. NIM saya 2303010047. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas B angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Anikom. Untuk topik pembahasan, yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja dalam animasi. Kedua, ada alur kerja dan peran produksi animasi. Ketiga, sejarah dan perkembangan animasi di seluruh dunia. Yang terakhir, teknik yang digunakan dalam pembuatan animasi. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada layar, cedera, dan postur. Untuk layar, kalau misalkan menatap layar secara terus-menerus, dapat menyebabkan mata cepat lelah, pandangan kabur, dan sakit kepala karena otot mata bekerja lebih keras. Selain itu, paparan cahaya biru berlebihan dan dapat mengganggu pola tidur dan membuat tubuh sulit beristirahat dengan baik. Yang kedua, cedera. Cedera ini muncul ketika otot, tendon, atau sendi dipaksa melakukan gerakan yang sama secara terus-menerus tanpa cukup waktu istirahat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nyeri, kaku, dan pembekakan, terutama pada pergelangan tangan, bahu, dan leher. Jika dibiarkan, cedera ini dapat mengganggu produktivitas dan memperlambat kerja. Yang ketiga, ada postur. Postur yaitu kebiasaan duduk atau membungkuk atau posisi kerja yang tidak ergonomis dapat menekan otot dan tulang belakang, sehingga memicu nyeri leher, bahu, dan punggung. Dalam jangka panjang, postur yang salah dapat mengakibatkan perubahan bentuk tulang, penurunan fleksibilitas, dan meningkatnya risiko cedera saat beraktivitas. Praktik keselamatan untuk memastikan ruang kerja animasi yang sehat. Di sini menerapkan pengaturan ergonomis, istirahat teratur, memastikan pencahayaan yang tepat, dan melakukan latihan peregangan yang sangat penting untuk mengurangi risiko kesehatan dan meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja animasi. Untuk di sini ada alur produksi animasi. Yang pertama ada praproduksi, produksi, pasca produksi, dan tinjauan iteratif. Untuk praproduksi sendiri yaitu menyusun konsep dan membuat naskah animasi. Produksi untuk membangun model, rigging, dan animasi karakter. Yang ketiga, pasca produksi. Itu untuk mengedit, nambah suara, dan efek visual. Yang terakhir, tinjauan iteratif, di mana proses ulasan dan penyempurnaan hasil akhir. Peran dalam animasi.
kolaborator utama dalam proses produksi. Dalam produksi animasi, peran seperti sutradara, animator, desainer, suara berkolaborasi secara erat, memastikan visi yang kohesif, komunikasi yang efektif, dan integrasi elemen kreatif yang mulus di setiap tahap. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, Sutradara tugasnya untuk mengarahkan visi, gaya, dan keseluruhan produksi. Yang kedua, ada penulis naskah, yaitu untuk membuat cerita, dialog, dan alur utama. Ketiga, storyboard artist. Itu tugasnya untuk mengubah naskah menjadi sketsa alur visual. Yang keempat, desainer karakter dan background, merancang tampilan karakter dan lingkungan. Yang kelima, animator, menghidupkan karakter melalui gerakan dan ekspresi. Yang keenam, modeler atau rigger, membuat model 3D dan sistem tulang untuk animasi. Ketujuh, tekstur dan lighting artist, memberi warna, detail, dan pencahayaan adegan. 8. Kompositor, menggabungkan semua elemen visual menjadi satu frame final. 9. Sound designer dan voice actor, itu untuk menambah efek suara dan mengisi suara karakter. 10. Komposer, tugasnya membuat musik latar yang mendukung emosi cerita. Yang terakhir, yaitu ada editor dan produser. Editor untuk mengatur alur akhir, produser untuk mengatur manajemen produksi dan penyesuaian proyek. Sejarah dan perkembangan animasi. Itu animasi awal. Animasi awal itu menggunakan teknik masih memakai tangan. Yang kedua, animasi digital, di mana animasi digital ini peralihan dari animasi awal menjadi era baru. Ketiga, pusat global, di mana pusat global ini sering terjadi di studio besar di Hollywood yang memimpin industri animasi. Yang terakhir, tren terkini. Tren ini mencakup VR dan rendering waktu yang nyata. Studio animasi global, pemain utama yang membentuk lanskap animasi. Studio animasi terkemuka seperti Pixar, Studio Ghibli, dan DreamWorks terus mempengaruhi industri melalui penyampaian cerita yang inovatif, teknologi canggih, dan gaya artistik yang unik. Dengan konsistensi dalam menciptakan karya yang memukau, mereka tidak hanya menghadirkan pengalaman sinematik yang mendalam, tetapi juga membentuk budaya populer, memengaruhi gaya bercerita global, dan menetapkan standar baru yang mendorong perkembangan animasi di masa depan. Di sini kita bisa melihat gambar, di mana gambar di sini ada 3. Yang pertama ada karakter, yang kedua karakter, yang ketiga karakter, di mana ini tuh semua berbeda. Gambar yang pertama itu adalah 2 dimensi.
di mana dua dimensi ini masih menggunakan metode tradisional, menggunakan gambarnya menggunakan tangan, masih manual. Yang kedua, ada foto karakter dengan kamera di atasnya, yaitu dia itu lagi melakukan stop motion untuk menangkap gerakan bingkai demi bingkai secara kreatif. Yang terakhir, kita bisa melihat 3D animasi. Ini tuh untuk memanfaatkan perangkat lunak, ciptakan pengalaman yang mendalam. Siklus hidup produk, tahapan pengembangan animasi, dan strategi pasar. Perkenalan, tahap pengenalan menandai peluncuran proyek animasi dengan fokus pada penciptaan kesadaran dan keterlibatan di antara audiens target melalui strategi pemasaran dan aktivitas promosi yang efektif. Pada fase ini, studio merilis berbagai materi awal seperti teaser, trailer, poster, serta konten di media sosial untuk menonjolkan konsep dan daya tarik utama animasi. Kedua, ada pertumbuhan. Selama tahap pertumbuhan, produk animasi dapat mendapatkan daya tarik yang mengarah pada peningkatan keterlibatan pemirsa, perluasan jangkauan pemirsa, dan potensi kemitraan dengan distributor serta platform streaming untuk memaksimalkan visibilitas. Pada fase ini, popularitas animasi mulai meningkat secara signifikan dan ulasan positif mulai bermunculan. Terakhir, ada kematangan, di mana pada fase kematangan ini, produk animasi mencapai puncak kehadiran pasar, memerlukan teknik pemasaran inovatif, dan adaptasi potensial untuk mempertahankan minat audiens dan memperpanjang siklus hidup produk. Pada tahap ini, persaingan dengan karya lain semakin ketat, sehingga diperlukan pembaruan konten, edisi khusus, atau memperluas cerita untuk menjaga relevansi. Untuk kesimpulannya, wawasan utama yang diperoleh menunjukkan bahwa industri animasi terus berkembang melalui perpaduan kreativitas, teknologi, dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan audiens. Setiap tahapan produksi hingga distribusi membutuhkan koordinasi yang matang, brand yang jelas, serta adaptasi yang terhadap tren global. Keberhasilan ini, sebuah animasi tidak hanya bergantung pada kualitas visual, tetapi juga kekuatan cerita, strategi pemasaran, dan kemampuan membaca dinamika pasar. Ke depan, jalur pembelajaran masa depan mencakup penguasaan teknologi baru seperti animasi real-time, AI assistant, animation, serta teknik sinematografi digital yang semakin canggih. Animator dan kreator juga perlu memperluas wawasan dalam storytelling modern, memahami perilaku penonton lintas platform, serta mengembangkan kemampuan kolaboratif untuk bekerja dalam tim multidisiplin. Dengan terus belajar dan beradaptasi, para pelaku industri dapat menciptakan karya yang lebih relevan, inovatif, dan berdampak jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.